Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yudari'una Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila muzallabina. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyemaikan iman kepada kita semuanya. Iman yang kokoh sehingga 15 hari Ramadan kita telah lalui bersama-sama. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan yang tinggal ini masih Allah berikan kekuatan untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga insyaallah kita selesai Ramadan nanti Allah katakan la'allakum tattaqun, termasuklah kita orang-orang yang bertakwa itu. Kemudian salam dan salam sampaikan kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jemaah subuh rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran membagi 3 kelompok besar manusia itu. Yang pertama Allah bagi orang-orang yang beriman, al-mu'minun. Kemudian yang kedua orang-orang kafir. Kemudian kelompok yang ketiga orang-orang yang munafik. Hebatnya kaum muslimin yang berbahagia, ketiga kelompok besar ini Allah patri namanya dalam Al-Quran. Ada surat namanya surat Al-Munafikun. Kemudian ada nama surat Al-Kafirun. Kemudian ada nama surat lagi Al-Mu'minun. Jadi 3 kelompok besar ini Allah patri dalam Al-Quran sebagai nama surat dalam Al-Quran. Kita lihat 2 kelompok besar itu Pak Ibu, itu kelompok kafirun dan munafikun, itu jelas masuk neraka. Tinggal lagi sepertiganya orang mukminun yang akan masuk surga. Tetapi dalam kelompok orang-orang yang mukmin itu, muslimin yang berbahagia, ada pula yang namanya kelompok yang munafikun. Yang dalam kelompok mukmin itu ada pula yang orang yang munafikun, orang-orang yang munafik. Tidak salah katakan orang-orang yang munafik itu asfal safilin, ilanar, yaitu orang-orang yang terendah, paling bawah di neraka nanti. Orang-orang yang munafik itu berbahaya sekali kaum muslimin. Orang-orang yang munafik itu, orang mukmin yang munafik sangat berbahaya sekali. Inilah bagi kita lihat seperti apa bahayanya, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu. Kita lihat kaum muslimin yang pertama, innal munafiqina yukhadi'un. Orang-orang yang munafik itu kalau dia berbicara dia dusta, pembohong. Kaum muslimin, orang-orang yang munafik itu kalau 10 pilihan katanya, agak 2 kata-katanya itu bohong, kaum muslimin. Kalau dia memakai kalimat 10 kalimat, pantang bagi dia 2 atau 3 kalimat untuk tidak berbohong. Udah menjadi kebiasaan baginya. Orang munafik itu pembohong, kaum muslimin. Kalau dia seorang pelajar dia bohong, kalau seorang pedagang dia bohong, sebagai pegawai negeri dia bohong, kaum muslimin. Apa saja yang dilakukan dia munafik dengan kebohongan itu, kaum muslimin. Tidak jelas apa kebenaran yang dia sampaikan itu, dia sudah senang berkata dusta, sudah senang, sudah pakai baginya, kaum muslimin. Itu yang orang-orang yang munafik itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Dia berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang munafik itu kaum muslimin, kalau dia misalnya mengatakan itu sebuah kebenaran padahal itu sebuah kebohongan. Itu dalam perjuangan Rasulullah SAW yang paling berbahaya orang munafik ini kaum muslimin. Disangka dia teman, tapi dia tidak bukan teman, bukan sahabat kaum muslimin. Itu tak kala dia berbicara tak benar. Nah untuk itu kita usahakan kaum muslimin dalam hidup dan kehidupan kita terhindar kita dari sifat orang munafik ini. Biar kita diam, tidak usah kita bicara. Kalau merasanya bicara kita itu yang munafik, yang tidak bohong, yang tidak benar-benarnya, tidak ada kebenarannya, jangan kita bicara, biar kita tidak bicara. Tertahan diri kita untuk tidak berbicara. Jadi yang pertama, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Kemudian yang kedua,
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia salat bermalas-malasan salatnya kaum muslimin. Dia salat juga, tapi bermalas-malas dia salat. Kaum muslimin, kalau misalnya salat 4 rakaat, dia datang yang 2 rakaat keempat saja. Bukannya unsur kemalasan, malas dia bersalat. Dia tidak tegakkan salat kaum muslimin. Kenapa pentingnya bagi salat bagi Allah Subhanahu wa taala? Kamu salat, tegakkan salat itu kaum muslimin. Pernah juga kami sampaikan, orang-orang yang menegakkan salat tidak beda dengan salat. Orang yang menegakkan salat, kalau semua sekitar kita di sini ya salat semuanya, syiar Islam itu akan hebat. Ya, tetapi orang yang munafik, dia enggak seperti itu kaum muslimin. Malas dia salat ini. Jelas waktu salat sudah masuk, dia ulur-ulur untuk salat. Jadi dia cari alasan-alasan lain untuk tidak salat. Dia salat juga, tapi kalau untuk salat sangat malas dia untuk salat ini kaum muslimin. Itu yang kedua. Wa idza qamu ila shalah kamu salat. Jadi hendaknya kita patrikan dalam hati kita itu ya, bagaimana kalau waktu salat itu masuk, malah kita siap sebelum waktu itu masuk ya, siap kita sebentar lagi waktu salat. Kalau mau kita berangkat, kita rencanakan kita berangkat jam 12 atau kemana, kita tunggu waktu salat sebentar baru kita salat. Ya tapi seperti itu ya. Tapi kalau orang yang munafik itu ya, nggak ada yang diperhatikan sama sekali, nggak ada yang diperhatikan sama sekali. Ya, yang wa idza qamu ila shalah kamu salat. Ya kalau waktu salat itu dia bermalas-malas dengan salat ini konsumen. Bermalas-malas. Kalau padahal bisa salat 2 rakaat sebelum salat wajib, dia tidak laksanakan. Malas konsumen. Untuk itu perlu ada sikap kita yang mungkin kita rubah. Kita usahakan kita terhindar dari sifat munafik ini. Karena orang-orang munafik itu kata Allah para safilin yang dia di paling bawah di neraka itu. Kemudian yang ketiga, yura'unan nas. Ya, ini berbahaya sekali. Kalau dia berbuat kebaikan, pokoknya asal nampak ke manusia baru semangat. Ya, itu kadang-kadang dia salat subuh ini kadang-kadang enggak terbanyak seperti salat zuhur. Ya, kenapa? Orang tidak banyak mencari. Jadi tak ada dia bersedekah, apa saja dia lakukan, yang penting pokoknya asal nampak dia orang semangat. Yura'unan nas. Pokoknya apa yang dia lakukan itu ya harus diketahui oleh manusia. Ya, apa kehebatannya itu kalau tidak nampak dari manusia tidak ada semangatnya. Tapi kalau nampak dari manusia itu dia baru semangat. Itu apa katakan Allah yang menjelaskan di sini kalau sunnah Al-Quran. Berarti ada sikap kita baik kami menyampaikan di kita semua ini yang seperti itu. Yang kita harus terhindar dari yura'unan nas. Ya, kita kalau kita semangat ya masyarakat ibadah kepada Allah, apa saja ibadah itu baik bersedekah, salat, haji, segala macam. Pokoknya apa saja yang terlaksana bentuk ibadah itu yura'unan nas. Pokoknya nasana nanti waktu silakan kalau dicari manusia. Kalau dicari misalnya lagi masalah salat secara bersama-sama baik terus salatnya. Tapi kalau salat sendirian sembarang-sembarang aja. Jadi jangan seperti itu. Kita munafik orang-orang itu yura'unan nas. Jadi kalau dia mendekat orang banyak ya itu luar biasa solehnya kita lihat. Nah, tapi di sini kenapa Allah katakan demikian? Mengada manusia yang seperti itu. Ya, yang ketiga yura'unan nas. Yang apa saja kegiatannya itu sungguh mau dia kerjakan asal dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh dilihat oleh manusia. Kemudian selanjutnya wala yazkuruna Allah ila qalila. Tak kala dia berzikir kepada Allah sangat sedikit sekali. Ya zikir ini kaum muslimin bukan saja bisa subhanallah, alhamdulillah zikir ya. Kita dengan majelis ilmu ini zikir, ya zikir. Anak-anak sekolah belajar zikir, ya sekolah dia belajar zikir, tapi dia bermalas-malas. Belum waktu keluar main dia keluar main, belum waktu pulang dia udah pulang. Harusnya masuk pagi dia terlambat, malas dia kaum muslimin. Ya seperti itu. Ya, yang zikir itu sangat sedikit zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatnya sangat kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang ahli zikir itu kaum muslimin tetap ibu ya, baik kami menyampaikan kita semuanya. Orang itu selalu berduduk ya, dan dia ada perjalanan juga semua dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba ya, kita coba Ramadan ini kita ubah sikap hidup kita. Ya banyakkan volume zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya guru kami mengatakan Pak Ibu ya, kalau persoalan orang dosa 50, zikirnya hanya 20, itu dia akan susah hidupnya, susah hidupnya. Tapi kalau persoalannya 50, tapi zikirnya 70,
dia aman dalam hidupnya muslim. Jadi zikir ini sangat harus tinggi daripada persoalan kita. Persoalan kita 50, zikir kita 100, luar biasa akan menyelamatkan kita. Tapi kedekatan kita kepada Allah tidak dalam sekali. Persoalan itu persoalan akan timbul yang akan mensengsarakan kita ke sini. Jadi dalam hidup ini Allah yang mengatakan demikian ya, orang-orang yang munafik itu wala yazkuruna wa ila qalila. Sakit mana yang berzikir ke Allah? Sakit mana zikir itu ingat dia juga artinya Bapak Ibu ya. Memang ingatnya kepada Allah itu sakit mana? Hidupnya susah sakit baru mengingat Allah. Tapi tak kalah hidupnya bergelimang harta, hidupnya bergelimang kemewahan, hidupnya dalam senang-senang, tak ada sakiti Allah karena Allah. Itu kehebatan dia, karena dia yang hebat, bukan Allah yang mencurahkan kepadanya. Itu Bapak Ibu, awas kita dalam hal ini ya. Kadang-kadang cobaan daripada kesenangan ini lebih berat daripada cobaan dalam kesusahan. Ya, orang dalam kesenangan ini tidak ada ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang dia ingat adalah kehebatan dia, kepandaian dia, kesanggupan dia. Itu yang dia ingat, ya kepintaran dia. Tidak ada permainan Allah untuknya, tidak ada ingat sama sekali maksudnya. Kali untuk itu, baik kita dalam susah walaupun dalam gembira, ya Allah katakan di sini ya, usahakan kita berzikir wala yazkuruna Allah ila qalila. Hendaknya tidak kasira, memang kasirannya banyak sekali kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Allah katakan orang-orang munafik itu muzazzabina. Ya, muzazzabina itu artinya tidak berdirian Bapak Ibu ya, tidak berdirian. Ada orang nak masuknya ke kelompok orang beriman yang masuk beriman, masuknya ke orang kafir. Jadi tidak jelas dia itu. Pokoknya bahan sana hati orang kuat. Kalau sana hati orang kuat dia benar orang itu dia masuk kelompok itu. Kalau orang ini penting ada kepentingannya sini, dia masuk sini. Banyak sekali. Karena Allah katakan di Al-Quran, muzazzabina kata Allah, orang yang tidak pendirian sama sekali. Padahal Bapak Ibu, kalau terungkaplah kita tidak berpendirian itu, tahu orang bagaimana sikap kita tidak jelas bumbu kita itu, menghancur kita, malu besar kita dalam hidup ini ya. Jadi jelas orang yang berprinsip itu, jelas ukuran manusia ini, terukur dia, sistematis hidupnya Bapak Ibu ada yang berbagi. Tapi orang yang muzazzabina, orang yang tidak pendirian dalam hidupnya, hanya menunggu kehancuran dalam hidupnya kaum muslimin. Kalau terbuka hidupnya, dia hancur kaum muslimin yang berbagi. Untuk itu hindarilah sikap-sikap dalam hidup ini, yaitu muzazzabina, yaitu orang-orang yang tidak berpendirian. Kalau bisa kita lukiskan sedikit cerita biasa saja ya, dalam yang biasa, itu bagaimana supaya kita lebih paham tentang orang yang muzazzabina tidak pendirian ini. Ini ceritanya begini Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Ada cerita antara burung dan kera, ya, burung dan kera dan kelelawar. Burung, kera, kelelawar. Suatu saat di hutan itu sangat damai semuanya, kehidupannya damai. Suatu kali ada masalah burung dan kera, ya, burung dan kera. Dan burung itu kera biasanya bergantung-gantung di pohon. Kelelawar juga bergantung-gantung di sana. Kadang-kadang burung terbang tinggi ya. Kemudian ada masalah antara burung dan kera, Pak Ibu ya. Akhirnya masalah itu terjadilah pertempuran antara burung dan kera. Nah, kalau misalnya hampir kera, ya kelelawar sana datang ke sana, dikatakannya tolonglah kami, kata kera ya, kita sama-sama bergantung. Saya bukan masuk barang kamu, saya masuk barang burung, lihatlah saya. Nah, kalau misalnya dia waktu itu kembali kira hampir menang Bapak Ibu, burung datang minta tolong ke kelelawar. Dia bilang ke kelelawar, kami sama bergantung dengan kera, saya bukan masuk kamu, saya masuk kera. Akhirnya Bapak Ibu gimana? Suatu saat karena sudah payah sekali ya pertempuran itu, pemimpinnya ingin bersatu, pimpinan kera dan burung. Kemudian dia bersatu, tidak usah kita, akhirnya berdamai. Akhirnya kelelawar kemana dia mau masuk? Nah, kalau dia merapat ke burung katakan, kamu katakan dulu kamu tidak masuk dalam kami. Dia merapat ke kera mengatakan, bukan tempat kamu di sini. Akhirnya itulah kelelawar, ya, dan malam dia datang, siang dia malu keluar. Di kelelawar itu datang malam saja, keluar malam, dan dia malu. Jadi itulah ciri-ciri dari orang yang tidak berpendirian, akhirnya kehancuran akan dia dapatkan. Wah Ibu, mudah-mudahan ya, pengajian kita pagi ini, ciri-ciri orang munafik itu, tak kala dia berkata bohong, yang pertama, kemudian dia berkata, kalau salat dia malas salatnya, kemudian yura'unan nas, tak kala dia berbuat ya,
mau dia berbuat kalau dilihat oleh manusia. Kemudian zikirnya kepada Allah sangat sedikit sekali, dan terakhir dia tidak berpendirian. Mudah-mudahan kami yang menyampaikan kita semua terhindar dari sifat-sifat munafik ini. Akhirnya kita adalah orang-orang yang dihargai Allah, dan penghargaan Allah yang tertinggi itu adalah surga milik kita. Banyak maaf bila kami hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.